Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di sesi yang kedua, ya. Sesi ini kita akan bicara tentang melanjutkan perkuliahan e-commerce. Ya, untuk materi bahasan kali ini di sesi ini adalah mekanisme dari e-commerce. Ya, mekanismenya seperti apa? Oke, kurang lebih ini yang kita bahas mekanisme dengan aplikasinya. Nih, bahwa e-commerce secara bahasa gampangnya sama perdagangan seperti biasa, bisnis jual beli. Hanya saya di sini memanfaatkan adanya teknologi komputer, ya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, gitu ya. Oke, jadi itu. Kalau dulu mungkin lebih ke arah teknologi komputer, nah sekarang teknologi informasi dan komunikasi. Karena termasuk smartphone itu juga sudah termasuk di dalam e-commerce, gitu ya. Nah, di e-commerce ini dengan aplikasinya, ya, ini mengolah satu data mentah menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, bisa dimanfaatkan oleh konsumen, gitu ya. Kemudian mendistribusikan data dan informasi ini secara cepat, ya, ke seluruh komponen bisnis, ya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, jarak dan waktu. Jadi di mana saja kita bisa di mana dan kapan saja bisa mendistribusikan data tersebut, ya. Kalau biasa misalkan jual beli, kita harus panas-panas, kita harus hujan-hujanan. Tapi kalau menggunakan terlibat dalam e-commerce ini, maka kapanpun, mau pagi-pagi, siang, sore, malam, kita bisa melakukannya. Tidak, hujan dan panas tidak menjadi satu kendala, gitu ya. Yang jadi kendala adalah kuota dan koneksi internet. Oke. Kemudian ada sekian banyak jenis aplikasi e-commerce, tetapi mempunyai prinsip mekanisme yang kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama. Aplikasinya saja yang berbeda, tapi mekanismenya kurang lebih sama. Pada prinsipnya adalah sama, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang utama, ya, yang terlibat di situ, yaitu adanya konsumen, ya, di dunia maya, ya, yang ini adanya konsumen yang dua hal yang dilakukan, ya, beberapa hal yang dilakukan oleh konsumen. Pertama, dia melihat produk, berarti melihat informasi di sini, ya, melihat informasi, melihat iklan. Kalau di sisi marketingnya, iklan di situ, ya, produk-produk itu yang ditampilkan adalah iklan, ya, baik produk atau jasa. Kemudian informasinya, ya, informasinya. Kalau produk komputer biasanya di situ informasinya, spesifikasinya seperti apa, harganya dan lain-lain. Ya, di sini yang dilakukan oleh konsumen. Selain itu, iklan dan informasi
Oke, mekanisme lain lebih ke arah informasi, bagaimana cara pembayarannya, pemesanannya, dan lain-lain. Ya, itu lebih ke arah informasi. Oke. Nah, jadi kalau kita gambarkan, kurang lebih seperti ini. Customer ini dia melihat iklan online, ya. Kemudian dari iklan online ini dia melakukan order secara online, ya. Dari order ini ada satu proses di sini distribusi barangnya ke customer, ya, distribusi. Dari online ini juga ada standar ordernya dan distribusi, gitu ya. Kemudian dari customer dengan iklan online ini juga dia bisa akses, ya, ya, akses istilahnya akses ke informasinya, ya, bisa melakukan searching, query atau surfing, melihat-lihat gitu ya iklan-iklannya. Kemudian dari sales di sini ada follow on. Jadi kalau si customer ini sudah melihat ada kontak dengan administratornya, maka dia ada follow up ke salesnya, follow on sales. Ya. Kemudian di sini ada customer supportnya. Ya. Jadi kurang lebih mekanismenya proses bisnisnya seperti ini. Ya, alur dari si customer berinteraksi dengan aplikasi e-commerce-nya. Ya. Oke. Jadi tadi mekanismenya. Nah, sedangkan aplikasinya ada beberapa kategori, baik B2B, B2C, business to business, business to customer, ada business to government, government to government, dan yang lainnya. Ya, ada sekian banyak mekanisme jenis bisnisnya. Tapi pada prinsipnya dilandasi pada adanya individu, komunitas, atau institusi yang melakukan interaksi perdagangan dua arah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, jenis aplikasi yang digunakan bisa dimasukkan dalam 4 kategori. Jadi menurut Finger tahun 2000 ya. Nanti bisa dicari e-booknya. Oke, yang pertama adalah iMarket, Customer Care, Vendor Market Management, dan Extended Supply Chain. Ya, Extended Supply Chain. Jadi si e-commerce ini membentuk satu rantai pasok produk. Ya. Tapi di situ juga ada vendor management. Kita bisa mengelola vendor, ya, penyedia produk atau jasa. Kemudian ada customer care, ya, berarti di sini ada hubungan dengan customer, ya, layanan terhadap customer, dan ini adalah market, ya, pasarnya. Oke, betul. Nah, kalau misalkan kita gambarkan ada seperti ini. Ini ada satu enterprise, di mana di situ ada e-market atau iMarket, kemudian ada vendor management, ada extended supply chain, dan customer care. Ya, ini menurut Peter Finger tahun 2000. Oke, referensi. Ya, itu mekanismenya. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Silakan. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, terlihat ya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk yang mekanisme tadi,
kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu cyberpreneurship. Nah, cyberpreneurship ini pada dasarnya adalah wirausahawan, ya, wirausahawan, wirausaha, ya, entrepreneur. Hanya entrepreneurnya ini dalam dunia maya, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan tadi karena dunia maya maka kita bisa menyebutnya sebagai cyber, ya, wirausahawan di dalam dunia maya, cyberpreneur, gitu ya. Nah, ini berarti orang-orang, komunitas, atau institusi yang memang melakukan bisnis di ruang cyber, di ruang dunia maya, gitu ya. Nah, di mana tidak fokus pada produk saja, tapi di situ ada jasa, ide, kreativitas, gitu ya, hiburan dan lain-lain, gitu ya, hiburan dan lain. Jadi seorang YouTuber juga bisa kita kategorikan sebagai wirausahawan, cyberpreneur, ya, cyberpreneur, karena dia memanfaatkan, menjual kreativitasnya, menjual, mengkreasikan kontennya, dan menjualnya di cyber, gitu ya, dunia cyber. Nah, tentunya kreativitas ini tidak lepas dari ide, ya, ide-ide kreatif, ya, ya, buah pemikiran yang memang punya arah, punya tujuan, punya nilai-nilai yang memang bisa untuk dan layak untuk dijual ke masyarakat, gitu ya. Tidak cuma sekedar hiburan, tidak cuma sekedar hahe, tapi di situ ada manfaat, gitu ya, ada nilai yang memang dijual. Oke. Pada sesi ini kita akan bahas tentang apa itu entrepreneurship, technopreneurship, dan cyberpreneurship. Kemudian unsur-unsurnya dan bisnis plan-nya, ya. Oke, entrepreneurship, wirausaha, ini merupakan satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan, ya. Secara definisi mungkin seperti itu, ya. Nah, dari hasil yang merupakan dari hasil disiplin ilmu, proses yang sistematis, kreativitas, inovasi, ya, dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Nah, jadi entrepreneurship ini memanfaatkan kreativitasnya, inovasinya dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar, ya. Nah, keberhasilannya bisa bila berpikir dan melakukan sesuatu yang baru, ya, atau sesuatu yang lama tapi dilakukan dengan yang baru lagi, retro istilahnya, gitu ya, retro, yang lama dibarukan lagi, redesign, retro. Oke, entrepreneur. Ya, tadi ada beberapa hal, ada beberapa istilah entrepreneur, technopreneur, dan cyberpreneur. Nah, jadi secara dasarnya adalah entrepreneur merupakan wirausaha, dia melakukan tadi bisnisnya, kreativitas dan inovasinya
Kemudian technopreneur ini berarti ada bantuan teknologi, ya, ada bantuan teknologi yang dipakai, ya. Pada bidang apa saja, tapi intinya adalah ada penggunaan teknologi untuk yang technopreneurs, ya. Kemudian ada satu lagi adalah cyberpreneurs. Nah, cyberpreneurship ini, ya, rangkaian kegiatan bisnisnya ini berada di ruang cyber, ya. Tentunya cyberpreneurship ini merupakan technopreneurship karena dia menggunakan teknologi. Nah, menggunakan teknologi. Hanya ini khusus pada ruang-ruang cyber, ya, ruang-ruang cyber. Jadi usaha dan bisnisnya dia menggunakan teknologi, ya, di ruang cyber, yaitu di internet. Jadi segala hal dilakukan di internet, ya, mempromosikan bisnisnya, ya, melakukan kegiatan bisnisnya itu semuanya di internet, di dunia maya, ya. Perangkatnya bisa komputer, laptop, atau smartphone, gitu ya. Ya, itu cyber finance. Nah, di dunia cyber ini selling goods, service provider, sharing knowledge, bisa kalian tambahkan lagi yang lainnya, ya. Jadi selain layanan, sharing pengetahuan, jual barang, juga ada hiburan, hobi, dan lain-lain yang memang tujuannya di sini ada adanya benefit, keuntungan, ya, adanya keuntungan. Oke. Oke, unsur-unsurnya ada motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat, kemampuan memanfaatkan peluang. Gitu. Kemudian ciri wataknya, saya masukkan sini ada percaya diri, orientasi tugas hasil, berani ngambil resiko, ada leadership, ada original, ada pandangan ke depan, ya, orientasi pada masa depan. Kemudian proses kreatifnya dari mulai persiapan, penyelidikan, transformasi, pengetasan, penerapan, dan ada pengujian dan implementasi, ya. Kemudian teknologi ini sebagai penunjang. Nah, baik saya katakan seperti ini, bahwa dulu komputer ini hanya melakukan tugasnya sebagai mesin tik, ngetik, print, selesai. Dulu awal-awal, ya, seperti itu. Nah, di dalam dunia bisnis pun awalnya bahwa komputer ini hanya sebagai penunjang saja, support usaha, ya. Jadi setelah tadi digunakan hanya sebagai mesin tik, ngetik data, print, selesai. Tapi yang berikutnya adalah menyimpan data, ya, menyimpan data, mengolah data. Tapi itu hanya sebatas penunjang usaha, ya. Perkembangan berikutnya dengan adanya teknologi internet dan lain-lain, maka ini sudah membuka ruang usaha baru, dunia baru, dunia internet, di mana di situ di internet ini kita memiliki akses langsung terhadap sumber informasi dan pasar, gitu ya, marketplace, ya. Jadi kita punya itu. Dan sekian banyak aplikasi
keuangan, mengelola administrasi usaha baik. Aplikasi produksi untuk mengolah produksi. Email untuk komunikasi, chatting juga untuk komunikasi, dan yang lainnya. Ya, sehingga dari penunjang ini yang tadinya teknologi komputer hanya sebagai penunjang, sekarang sudah menjadi unsur utama bisnis, ya, unsur utama bisnis. Ya, kita ada di mana memanfaatkannya. Nah, kalau kita melihat dalam konteks bisnis, kurang lebih seperti ini, bahwa semua hal yang terjadi di dalam elektronik ini, bisnis yang dalam elektronik, maka masuk dalam lingkup bisnis, ya. Jadi semua aktivitas antar perusahaan, antar komunitas, antar orang di dalam dunia maya ini bisnis, ya. Kolaborasi, informasi, transaksi, dan lain-lain. Kemudian e-commerce ini menjadi bagiannya, ya, di mana di situ ada transaksi bisnis, maka ini di dalam e-bisnis. Kemudian ini ada e-tailing dan lain-lain. Ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan di dalam e-commerce ini, rencana strategis yang tidak realistis, rencana strategis yang tidak realistis, kemudian layanan pelanggan yang buruk, ini akan bisa menurunkan, ya. Kemudian marketing yang tidak memadai, pelatihan karyawan yang buruk, pengeluaran yang berlebihan, pencatatan keuangan yang buruk, tidak adanya cadangan cash, modal, kemudian pajak dan pengetahuan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau kita mau coba untuk rencana strategisnya memang serealistis mungkin. Ada sekian banyak hal yang perlu diperhatikan. Kemudian customer service-nya harus baik. Ya. Istilahnya tidak apa-apa di rumah sendiri, di kantornya istilahnya berantakan, tapi hubungan terhadap pelanggan itu terjaga, gitu ya. Kemudian marketing yang memang harus memadai, ya. Pengeluaran juga harus kita manage, pencatatan harus dilakukan, pajak harus dipenuhi, kemudian kita masih tetap punya simpanan, ya, dan belajar pengetahuan tentang bisnis. Itu yang memang harus dilakukan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita maksimalkan. Ini kurang lebih, ya, dari mulai mempelajari bisnisnya, pertimbangkan untung ruginya, ya, pertimbangkan bagaimana operasionalnya, terus kita lihat juga kita coba potret SWOT-nya, strength-nya apa produk kita, terus weakness-nya apa produk kita, kesempatan di luar seperti apa, dan triknya bagaimana. Oke. Dan sebaiknya kita punya data suppliernya, supaya kita punya supply produk, supply bahan baku yang memang memadai, ya, punya data seperti ini. Kemudian coba saya share ada beberapa data survei yang memang perlu kita ketahui. Oke.
Kemudian bisnis plan, hal yang perlu dibahas dalam studi kelayakan, ya misalkan hal-hal seperti ini, dari mulai latar belakang, pasar, teknologi, manajemen dan operasional, ekonomi dengan tanggung jawab sosialnya. Ya, ini perlu dilakukan dalam studi kelayakannya. Kemudian tadi ini untuk latar belakangnya, ya, latar belakang usahanya seperti apa, ya. Jadi kalau misalkan di satu daerah ini ada sekian banyak usaha yang belum ada apa kira-kira, dan itu diperlukan di daerah situ, maka lakukanlah itu, ya. Kemudian pasarnya, kita lihat life cycle-nya, produk life cycle-nya, terus demand-nya, kemudian proyeksi demand-nya, kemudian trade-nya, persaingannya, ya. Tadi kita punya SWOT nih, strength dengan weakness-nya, dengan opportunity dan trade-nya, ya. Nah, nanti saya ada yang perlu dilihat untuk melihat pasar ini, ya. Tadi ini life cycle-nya, ya. Produk life cycle-nya, kemudian demand di masa lalu dan sekarang seperti apa, ya. Kemudian proyeksi permintaan, ya. Jadi kira-kira bahan baku dan bahan pendukung lainnya ini bagaimana, ya, proyeksi permintaan ini. Apakah dia akan cenderung naik atau turun? Ini perlu pertimbangan-pertimbangan, ya. Oke, kemudian ada persaingan bisnis, ya. Oke, kemudian teknologi ini tentu kita pakai yang di cyber ini adalah pakai teknologi dan teknik dan komunikasi. Oke, baik, saya share screen. Oke, ini ada digital Indonesia 2020, ya. Saya sampaikan di sini. Oke, ini penggunaan internet, ya. Penggunaan internet di Indonesia, ya. Ada sekian juta, ya. Kemudian menggunakan mobile, ya. Ini ada sekian juta, ya. Sekian persen untuk nih mobile internet, ya. Ini ya untuk share di internet menggunakan smartphone, untuk yang share akses, ya, menggunakan handphone biasa, dan berapa banyak waktu yang digunakan per harinya, ya. Kemudian konten aktivitasnya kita lihat, ya.
dari mulai melihat video, berarti YouTube, ya. Kemudian adanya vlog, mendengarkan musik, radio, dan yang lainnya. Kemudian kita lihat ini smartphone, penggunaan smartphone marketnya dengan pertumbuhannya. Ya. Kemudian di sini penggunaan media sosial, ya, media sosial, ya, bahwa ada sekitar 160 juta ya aktif di media sosial. Kemudian populasinya yang media sosial ini sekitar 59% dari total populasi. Ya, kemudian di sini kalau berdasarkan pada usia, ya, gender dan lain-lain, maka kita melihat seperti ini, ya, yang pengguna media sosial dari mulai usia 13 sampai ke usia 65. Jadi ini artinya apa? Kalau kalian punya produk, kita melihat pangsa pasarnya ada di sini. Ya, dimulai 13 sampai 44 tahun. Ya. Kalau kalian masih punya produk untuk pemasaran di 45 tahun ke atas, maka market kita menjadi kecil. Ya, marketnya kecil. Tapi kalau kita punya produk di 13 sampai 44, maka kita punya punya pasar yang sangat besar. Ya, ini. Jadi kalau kita hitung-hitung di sini, misalkan 160 juta, maka dari 13 sampai 44 ini berapa persen? Ya, dikalikan 160 juta itu. Maka pasar kita besar di situ, di usia ini. Maka dengan demikian produk kita pun yang dijual harus untuk pasar usia ini. Ya, 13 sampai 17 berarti ini adalah pelajar. Ya, 18 ini sudah mulai ke mahasiswa. Ini adalah usia produktif, pekerja, dan ini sudah mulai ke arah mapan. Ya, nah pasar kita yang mana? Itu ya, pasarnya yang mana? Jadi kalau kita punya produk, tentukan pasarnya apa. Gitu ya. Oke, di sini yang merah adalah male. Nah, ini berarti female, ini male. Female, male, female, male. Ya. Oke, ada 20 untuk yang laki-laki dan 14,8% untuk yang perempuan. Usia di sini menunjukkan pasarnya potensial. Ya, berarti ini sekitar 35 ya, 35%. 35,4% ya dari total 160, maka itu potensi pasarnya. Jadi kalau kita punya produk di kisaran usia ini, itu potensi pasarnya sangat besar. Gitu ya. Oke, itu yang ingin saya tambahkan di e-commerce ini. Oke, ada pertanyaan dulu kira-kira, silakan. Apa mau bertanya? Ya. Ada suaranya ya, Pak? Ya, silakan. Jika kita memiliki ide, contohnya yaitu ide karya musik, desain atau film yang belum rilis, tiba-tiba ada yang nyuri ide kita, apakah bisa dilaporkan atau tidak? Terus lapor kemana dan pendukungnya itu apa saja ya, Pak? Ini akan sangat berkaitan dengan hak cipta ya, hak cipta.
Nah, ini bisa kalau kita punya bukti kuat, ini bisa dilaporkan untuk ke hak cipta. Ya, kalau misalkan kalian punya benar-benar bukti kuat bahwa kamu ini yang pertama, daftarkan hak ciptanya. Jadi yang berikut-berikutnya begitu mau daftar, dia akan tertolak. Gitu ya. Pertama itu. Keduanya, kalau misalkan dua-duanya tidak punya hak cipta, agak sulit kita untuk mengklaim kalau ini adalah punya kita. Gitu. Sulit. Kalaupun dilaporkan, kita kurang kuat. Ya, kita kurang kuat. Kita malah jadi akan kalah. Atas dasar apa kita mengklaim bahwa ini punya kita. Gitu ya. Kepolisian ada, atau tadi ke bagian hak cipta. Ya, bagian haki. Untuk yang musik, bagian haki. Untuk yang untuk hak cipta, ke bagian haki. Gitu. Ya. Kira-kira bahan apa saja yang kita punya yang mendukung bahwa itu adalah punya kita, itu sebaiknya dibawa. Gitu. Oke. Ada lagi?